3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Untungnya, kamu datang ke tempat warisan untuk pertama kalinya. Sepertinya kamu masih mengejar peralatan penyulingan. Ling Feng Tianzun berkata dengan puas. Qin Chen mengedipkan matanya, sementara yang pertama dan yang terakhir menundukkan kepala karena malu. Batuk, apakah Anda mengejar alat pemurnian? Mereka adalah orang pertama yang datang ke tempat warisan ini hanya untuk menemukan sesuatu yang lebih cocok untuk mereka ketika mereka pergi ke rumah harta untuk memilih harta. Saya khawatir Ling Feng Tianzun telah salah memahami sesuatu. Ini adalah warisan pekerjaan saya. Adapun jumlah pengrajin kuno yang dapat bekerja di langit dan bumi untuk melihat berapa banyak pengrajin kuno yang dapat bekerja, bukan berarti Anda dapat melihat berapa banyak pengrajin kuno yang dapat bekerja di Tianchen. Lihat pintu di belakangku dan kabut hitam. Ling Feng Tianzun menunjuk ke belakang. Qin Chen dan Zhenyan di zon keduanya mengangguk dan melihat sekeliling. Kekosongan itu sangat aneh sehingga kekuatan yang terhormat dan kekuatan jiwa tidak dapat dideteksi. Ada kabut gelap di sekitar, dan hanya satu pintu yang terlihat. Masuk ke portal dan terima warisan. Ling Feng Tianzun berkata, kalian bertiga terpisah, bukan di satu tempat. Ledakan, kemudian pintu meraung dan perlahan membuka celah. Ya, Qin Chen, Zhen Yandizun dan Yao Guangzun mengangguk. Kemudian ketiganya memasuki pintu satu demi satu. Begitu Qin Chen terbang ke gerbang, kekuatan luar biasa bekerja di seluruh tubuhnya. Bahkan jika keinginan Qin Chen melebihi sebagian besar makhluk surgawi, dia tidak dapat menahan kekuatan misterius ini. Tidak ada perlawanan Qin Chen berdiri bodoh di udara. Pada saat yang sama, dia melihat ke langit. Mendesis, kekuatan besar jalan surga muncul di langit yang gelap. Kekuatan jalan surgawi terus melonjak dan dengan cepat diringkas menjadi garis rahasia hukum. Saya melihat serangkaian pola rahasia hukum muncul. Pola hukum rahasia yang tak terhitung jumlahnya mulai diperlihatkan di depan Qin Chen dari titik paling dasar. Mereka secara bertahap ditingkatkan dari dasar dan menafsirkan semua perasaan. Dengan perkembangan dari semakin banyak pola rahasia hukum muncul, dan benang sutra dari setiap pola rahasia aturan dipintal, membentuk dunia hukum yang indah. Adegan dalam kegelapan, mulai dari aturan garis rahasia yang paling sederhana, sedikit rumit, meluas, mulai berubah menjadi seluruh dunia. Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, bahkan berpikir berhenti. Garis rahasia di depannya sangat jelas pada awalnya, tetapi lambat laun, itu mulai menjadi kabur. Tidak, bangun, bangun, Qin Chen meraung, boom, perasaan kabur semacam ini baru saja menyebar. Sehat, Qin Chen sadar kembali. Apa? Punggung dan dahi Qin Chen tiba-tiba menunjukkan lapisan keringat dingin, yang menakutkan. Dia bahkan ingat dengan jelas adegan tadi. Dia ingat bahwa dia telah memasuki dunia yang aneh ini dan dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian, dia pergi untuk melihat pemandangan misterius antara langit dan bumi. Dia bangun sendiri ketika dia merasa bahwa jiwanya akan tidur. Sudah berapa lama aku bingung? Qin Chen bersemangat dan merasakan waktu lagi. Dia terkejut dalam sekejap. Apa? Sudah 3 hari? Hati Qin Chen kaget dan kaget. Dia hanyalah Tuhan yang tertegun. Dia telah melewati 3 hari. Dalam 3 hari ini, pemikirannya tampak stagnan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saya hanya bisa menyaksikan pembentukan pola rahasia langit dan bumi. Mengerikan. Jika kekuatan Qin Chen tidak mengerikan, kekuatan jiwanya sebanding dengan surga atas, dan dia mendapatkan asal-usul kekacauan dan memiliki pemahaman unik tentang sifat jalan surga, dia akan benar-benar tenggelam di dalamnya sampai pemikirannya benar-benar kabur. Luar biasa, jiwaku sangat kuat sehingga ada kekacauan. Bahkan jika itu adalah puncak surga, aku khawatir itu tidak bisa membuat kehendakku kabur. Tapi kekuatan misterius di tanah warisan telah mengendalikanku, yang mana ini? Adalah secara sederhana. Qin Chen merasakan kengerian tempat warisan. Ya, ini adalah tempat warisan karya pengrajin kuno. Mungkin bukan hanya saya, tetapi bahkan para master surgawi itu, dapat datang ke sini. Kekuatan misterius di sini dapat mengendalikan guru surgawi, dan secara alami akan mengendalikan saya.
Ini normal. Kekuatan apa ini? Qin Chen masih berpikir. Namun, dia juga tahu bahwa ini karena tempat warisan tidak memiliki permusuhan terhadap dirinya sendiri. Kalau tidak, api teratai hijau yang kacau dan banyak kekuatan di tubuhnya tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke alam itu. Sekarang, sebelum benar-benar bingung, Qin Chen menggunakan kekuatannya sendiri yang mengerikan untuk memaksa dirinya bangun. Di langit, pola rahasia yang luas masih berkembang, berangsur-angsur jelas, sangat dalam dan luas, seolah-olah dunia perlahan terbentuk. Ini, Qin Chen mendongak, dia mengerti bahwa warisannya belum berakhir. Sebelumnya, itu hanyalah awal dari warisan. Jika dia tidak berpegang teguh pada keinginannya dan bingung dari keadaan kabur, warisannya akan berakhir. Dan sekarang, warisan berlanjut. Itu adalah pembentukan dunia. Ledakan, di depan mataku, garis rahasia yang luas muncul, terus berkembang, seolah-olah dunia perlahan terbentuk. Tidak, hanya saja dunia sedang terbentuk, dan itu sangat jelas. Karena Qin Chen adalah pemilik dunia yang kacau, dia pernah dengan jelas merasakan pembentukan dunia yang kacau. Secara alami, dia tahu semua ini sangat mirip dengan pembentukan dunia yang kacau di tubuhnya sendiri. Tidak, bahkan lebih maju. Tapi apa hubungannya pemurnian dengan dunia evolusi? Qin Chen mengerutkan kening dan memperhatikan dengan hati-hati, terus-menerus menanamkan pikirannya. Qin Chen berpikir bahwa warisan alat pemurnian di tempat warisan ini akan mengajarkan beberapa pengetahuan tentang cara menyempurnakan senjata. Namun, ternyata tidak, tetapi secara langsung menunjukkan pembentukan aturan dan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya terus diproduksi dan menjadi semakin kompleks, seperti dunia. Lahir perlahan. Pola rahasia ini tampaknya sama dengan warisan pola rahasia Bu Tiangong, tetapi lebih rumit, dan pola rahasia Bu Tiangong lebih esensial dan menunjuk ke intinya. Qin Chen menatap dengan hati-hati, dan tiba-tiba melihat sesuatu. Pikirannya gemetar. Nyatanya, ketika saya tiba di negara bagian Qin Chen, saya belajar banyak. Padahal, karya Mendiangong dan perajin berada di era yang sama. Mereka adalah produk dari zaman kuno dan periode Tianting kuno. Namun, ada juga perbedaan di antara keduanya. Di antaranya, karya pengrajin adalah aliansi pasukan pemurnian senjata kuno dan organisasi resmi, beberapa di antaranya mirip dengan balai perkakas di tanah Tianwu. Istana Butian adalah salah satu kekuatan penyulingan senjata teratas di zaman kuno. Itu milik pengrajin, tetapi juga merupakan salah satu karya pengrajin terbaik. Dapat dikatakan bahwa pada zaman dahulu, jika semua pasukan Kendo, seperti Tongtian Jiange, membentuk aliansi dan mendirikan apa yang disebut Jiange, maka Jiange ini dibuat oleh pengrajin, sedangkan Istana Butian mirip dengan Tongtian Jiange. Tak heran jika warisan karya pengrajin mirip dengan pola rahasia Istana Butian, yang merupakan dasar dari pola rahasia tersebut. Namun, pola pewarisan pada karya pengrajin berkembang menjadi bentukan dunia. Kekuatan misterius itu melonjak, antara langit dan bumi, dunia besar perlahan terbentuk. Ini membuat Qin Chen terlihat kusam, karena warisan pengrajin bukanlah alat pemurnian biasa, tetapi untuk menciptakan dunia di depan para pewaris. Senjata apa yang lebih mengerikan daripada menciptakan dunia? Jika Anda bisa menciptakan dunia, mengapa tidak menyempurnakan senjata? Sama seperti tujuan memperbaiki istana surga, semua benda di langit dan bumi dapat dimurnikan. Langit bisa dihancurkan, dan juga bisa diperbaiki seperti senjata ajaib. Hati Qin Chen bergetar. Dikatakan bahwa setelah surga dihancurkan, Maha Guru yang riang dan guru surgawi dari pekerjaan surgawi memperbaiki surga, sehingga surga dapat dipulihkan kembali. Mungkin, yang mereka gunakan adalah kemampuan semacam ini untuk menciptakan dunia. Qin Chen membuka matanya dan menatap dengan hati-hati, benar-benar tenggelam di dalamnya. Meskipun ada dunia yang kacau di tubuhnya, dia telah menyaksikan pembentukan dunia yang kacau. Tetapi pembentukan dunia yang kacau secara alami berevolusi setelah mendapatkan asal mula kekacauan dan hal-hal lain, dan Qin Chen adalah pemimpinnya. Meskipun dia secara pribadi mengalami semua ini, dia belum menguasai pembentukan intinya. Jantung, ini seperti Anda mengairi pohon buah dan menghasilkan buah. Buah ini dibudidayakan oleh Anda, tetapi Anda tidak tahu bagaimana buah itu terbentuk. Misalnya, seorang wanita hamil di bulan Oktober dan melahirkan seorang bayi.
Bayi itu lahir dari wanita itu. Tapi sebagai seorang ibu, dia tidak tahu bagaimana bayi itu lahir. Dan pembentukan dunia yang kacau, jika membiarkan Qin Chen mengalami perasaan menjadi seorang ibu untuk sementara waktu dan melahirkan seorang bayi. Maka warisan dari karya pengrajin ini adalah untuk memberitahukan kepadanya tentang pembentukan kehidupan, sel sperma dan sel telur, pembentukan sel telur yang telah dibuahi dan pelekatan kembali ke tubuh dari sel, sumber DNA dan kromosom ceritakan satu persatu, lebih detail. Dengan berlalunya waktu, dunia luas terbentuk. Membuat Qin Chen benar-benar tenggelam dalam fantasi yang aneh. Dalam ilusi itu, misteri pembentukan dunia terus-menerus diungkapkan kepada Qin Chen dari sudut yang paling halus, merobek hal-hal mendalam yang dibentuk oleh perubahan alam semesta. Itu seperti penjelasan inci demi inci. Itu terlalu detail, seolah-olah seseorang yang merupakan pencipta yang kuat langsung menuangkan misteri ke dalam pikirannya. Ini jauh lebih baik dan lebih jelas daripada menyaksikan pembentukan dunia yang kacau. Juga biarkan Qin Chen di masa depan mengendalikan dan mengembangkan dunia yang kacau, untuk memberikan lebih banyak promosi dan bantuan. Secara bertahap, seluruh dunia terbentuk. Namun, evolusi ini belum berakhir. Secara bertahap, dunia mulai melahirkan beberapa hal. Apa itu? Qin Chen membuka matanya. Itu adalah sejenis organisme uniseluler. Kehidupan. Ini adalah kelahiran kehidupan yang asli. Setelah pembentukan dunia, beberapa organisme bersel tunggal mulai muncul secara bertahap antara langit dan bumi. Organisme ini mulai berevolusi dan bahkan mulai menunjukkan kelahiran kehidupan pada Qin Chen. Mendesis. Ini adalah alam penciptaan. Apakah mungkin untuk memperbaiki peralatan? Debu Qin benar-benar terkejut. Dia gila mendesak dirinya sendiri, merasakan segalanya, menatap sama sekali. Namun, keinginannya untuk saat kritis penciptaan hidup, mulai kabur secara bertahap. Ini di luar batas persepsinya. Penciptaan kehidupan dibuat oleh pengrajin teran. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong sepertinya menyadari semua ini, kata kaget. Ini membuat Qin Chen tiba-tiba berdering. Pada awalnya, di dunia api kumpulan Dewa Viantin, makhluk kacau yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangga itu. Makhluk-makhluk ini, seolah-olah nyata, seperti hidup. Dalam narasi leluhur Hong Huang, ini sepertinya merupakan jalan dari beberapa eksistensi teratas di era kekacauan, yang merupakan wilayah yang dilarang oleh Tuhan. Namun pada akhirnya, keberadaannya gagal, dan dia menciptakan makhluk hidup yang kacau balau, tetapi itu bukanlah makhluk nyata. Sekarang, dalam warisan pengerjaan terbaik Teran, orang kuat kuno Teran juga telah menyentuh area terlarang para dewa. Saat ini, kekuatan misterius di sekelilingnya begitu mengerikan, sehingga dia tidak tahan. Namun, Qin Chen telah melihat kelahiran dunia yang kacau, melihat makhluk kacau di dunia api, dan mempraktikkan seni memperbaiki surga di istana surga. Oleh karena itu, Qin Chen membuatnya tetap pada langkah ini. Namun, Qin Chen tidak bisa menahannya. Dia menatap pembentukan dunia dalam kegelapan dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya mulai lahir. Ini adalah makna mendalam yang dipahami oleh para penyuling senjata ampuh kuno, tetapi apakah mereka berhasil? Apakah Anda benar-benar menciptakan kehidupan? Qin Chen tidak tahu. Dia masih menonton. Jiwanya melonjak liar. Dia bersikeras, tapi, saya tidak tahu berapa lama Qin Chen masih benar-benar merosot, akan benar-benar menghilang, di depan semua, tiba-tiba menghilang. Ketika Qin Chen bangun lagi, tolakan yang mengerikan datang, yang membuat Qin Chen jatuh kembali dan terbang keluar, dan langsung terbang keluar dari pintu warisan dan datang ke dunia luar. Terlalu, sangat luar biasa. Qin Chen terkejut untuk terbang keluar, tetapi benar-benar jatuh ke Surai Tenun Sok. Mata memiliki kejutan yang tak ada habisnya. Jika Anda bisa bertahan untuk sementara waktu, itu akan baik. Dia bahkan telah melihat kelahiran kehidupan. Bisakah manusia benar-benar menciptakan kehidupan? Dia tidak tahu. Tapi setidaknya, jika dia terus melakukannya, dia bisa melihat lebih banyak dan belajar lebih banyak. Namun, pencapaian dan prestasinya masih terlalu rendah untuk dia pertahankan. Faktanya, apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa pemandangan yang dia lihat bahkan tidak bisa dilihat oleh kaisar. Aku jika hanya beberapa lagi. Jantung Qin Chen berdebar kencang, tidak sadar, benar-benar tenggelam dalam persepsi sebelumnya. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mengingat semua yang telah terjadi.
Adegannya sangat jelas. Wah, juga tidak tahu berapa lama, debu Qin perlahan mengembuskan napas, ini baru saja membuka matanya. Saat ini, Ling Feng Tianzun, Zenyandi Zun dan Yao Guangzun semuanya berkedip dan berkedip pada Qin Chen. Apa yang salah dengan saya? Qin Chen terkejut dan melihat ketiganya. 3 bulan. Kamu sudah merasakannya selama 3 bulan. Kebenaran tidak bisa tidak menghormati jalan. Apa? Saya sudah takut selama 3 bulan. Namun, ini hanya dalam kenyataan. Qin Chen ingat dengan jelas bahwa dia mengalami pembentukan dunia dalam warisan itu dan bahkan dalam persepsinya. Jangka waktu yang sangat lama itu lebih dari 1000 tahun atau bahkan ribuan tahun. Entah kapan mimpi itu terbangun. Tapi itu dalam proses pewarisan. Dalam proses pewarisan, tingkat jiwalah yang menerima persepsi dan pemanjangan pemikiran yang tidak terbatas. Terkadang, 1 detik bahkan bisa mengalami hidup dan mati. Meskipun baru 3 bulan sejak Qin Chen berada di luar, pada kenyataannya, Qin Chen merasa seperti telah mengalami kerja keras selama puluhan ribu tahun. Wah, keluarkan seteguk gas keruh, mata Qin Chen bersinar. 3 bulan, kau yang terpanjang yang pernah kulihat. Ling Feng Tianzun menatap Qin Chen, dan matanya berbeda. 3 bulan, apakah itu lama? Qin Chen bertanya. Panjang. Ling Feng Tianzun mengangguk. Waktu persepsi, semakin tinggi titik warisan dalam hal ini, dan Anda akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyadarinya. Ling Feng Tianzun terlihat rumit dan menatap Qin Chen. Wakil penguasa dinasti Qin, saya hanya menyadarinya selama 1 hari, dan kemudian saya bangun. 3 hari untukku. Yao Guangzun dan Zenyan menghormati Dudao. Tentu saja, bukan semakin lama semakin baik. Kadang-kadang, jika kamu terlalu miskin dalam mengolah peralatan, waktu persepsi akan lebih lama. Ling Feng Tianzun tiba-tiba berkata, dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Mengapa demikian? Tempat warisan adalah tempat penting bagi pengrajin kuno, dan bagaimana itu terbentuk bahkan tidak diketahui oleh Kaisar. Ling Feng Tianzun berkata, setiap warisan akan membuat Anda memahami operasi hukum, pembentukan langit dan bumi, dan semakin tinggi pencapaian Anda dan bidang peralatan pemurnian, semakin dalam Anda akan dapat melihat. Misalnya, jika Anda adalah hanya pengrajin terkenal, maka Anda dapat melihat bahwa Renzun menerobos aturan tingkat bumi, dengan cara yang sama. Jika Anda hanya seorang pembuat senjata dari Mahaguru, yang dapat Anda lihat adalah tingkat aturan dari Mahaguru yang sedang berjalan pada tingkat harkat dan martabat manusia. Dan semakin tinggi pencapaian ahli waris dalam memurnikan senjata, semakin tinggi pula tingkat penglihatannya, dan semakin lama waktu untuk melihat setelah keluar dari tempat warisan. Tetapi selain itu, jika Anda memiliki tingkat pemurnian yang relatif rendah, perubahan aturan apapun sangat penting bagi Anda. Karena tingkat pemurnian Anda terlalu buruk, semakin banyak waktu yang Anda perlukan untuk memahami setelah transmisi, karena Anda memerlukan lebih banyak waktu untuk mengerti apa yang kamu lihat. Ling Feng Tianzun terlihat aneh pada Qin Chen. Untuk waktu yang lama, bakat pemurnian senjata terlalu tinggi, atau bakat pemurnian senjata terlalu rendah. Qin Chen, seorang Dizun, telah menyadarinya selama 3 bulan, dan bahkan Tianzun hanya dapat merasakannya selama 1 bulan. Bisakah kita mengatakan bahwa bakat Qin Chen dalam menyempurnakan senjata terlalu tinggi? Apakah bakatnya dalam memurnikan alat lebih tinggi daripada surga? Tidak mungkin untuk memikirkannya. Ini juga alasan mengapa Ling Feng Tianzun terlihat aneh. Menurutnya, Qin Chen bisa mengerti selama 3 bulan, mungkin karena tidak banyak pemula dalam menyempurnakan senjata. Apalagi, Zenyan Dizun dan Yao Guangzun mengedipkan mata dan menatap Qin Chen. Mereka juga bertanya-tanya apakah 3 bulan Qin Chen karena pencapaiannya yang tinggi atau rendah. Itu terlalu tinggi. Kekuatan Qin Chen memang jauh lebih unggul dari mereka. Tetapi mereka semua tahu dengan jelas bahwa Qin Chen hanya setengah langkah guru surgawi sebelum pertempuran 10.000 kelompok etnis. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dapatkah pencapaian pemurnian senjatanya juga ditingkatkan dengan pesat? Mereka tidak tahu bahwa Qin Chen mengira dia memiliki dunia yang kacau dan seni memperbaiki langit. Apa yang bisa dia lihat jauh lebih lama dari mereka? Ini tidak ada hubungannya dengan alat pemurnian. Namun, Anda tidak perlu berkecil hati. Ada banyak tempat suci untuk memurnikan senjata di tempat rahasia markas besar Tiangong. Jika Tuan Tianzun dapat menunjuk Anda sebagai wakil-wakil kepala aula,
Anda harus luar biasa dalam memurnikan senjata. Jika kamu berkonsentrasi padanya, kamu mungkin tidak dapat mengejarmu. Ling Feng Tianzun berkata kepada Qin Chen bahwa dia telah memberi label pada Qin Chen dengan tingkat peralatan pemurnian yang sangat rendah. Ada juga sedikit keterampilan. Setelah kamu keluar, kamu bisa mencoba menyempurnakan lebih banyak alat. Ini mungkin mengingatkanmu pada apa yang kamu lihat di tanah warisan ini dan memperdalam kesanmu. Ling Feng Tianzun mengingatkan saya. Apakah ada cara lain? Mata cerah sehubungan dengan kebenaran. Terima kasih banyak Zhenyan, Dizun dan yang lainnya semua membungkukkan tangan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga ragu. Kapan kita bisa menerima warisan lagi? Dia tidak melihat tempat warisan. Jika pencapaiannya ditingkatkan di masa depan, Qin Chen percaya bahwa dia bisa melihat lebih banyak. Tempat warisan sangat istimewa. Ketika Anda memasuki markas Tiangong, Anda akan memiliki kesempatan untuk menerima warisan secara gratis. Selain itu, jika Anda ingin masuk kembali, Anda perlu berkontribusi. Kecuali jika Anda memiliki kontribusi yang besar ke Tiangong, tidak mudah untuk memasuki yang kedua. Tempat. Adapun kontribusi khusus, Anda akan tahu ketika Anda kembali untuk memahami. Apakah Anda memberikan kontribusi besar untuk pekerjaan hari itu? Hormati mereka dan mengangguk dalam kebenaran. Kita akan pergi. Ling Feng Tianzun banyak bicara, tapi dia juga lelah. Dia memejamkan mata dan jelas tertidur lelap lagi. Jika bukan karena berita bahwa Qin Chen diangkat sebagai wakil-wakil kepala balai, dia tidak akan banyak bicara pada waktu-waktu biasa. Aku akan pergi. Zhenyan Dizun dan Yao Guangzun memberi hormat dengan hormat, tetapi Qin Chen tiba-tiba melihat ukiran kayu di tangan Yan Ling Feng Tianzun sebelum pergi. Ukiran kayu di tangan Ling Feng Tianzun cukup pintar. Aku ingin tahu apakah aku bisa memberikannya padamu lain kali. Qin Chen tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ukiran kayu, Ling Feng Tianzun tertegun. Qin Chen cukup berani untuk meminta ukiran kayu di tangannya. Meskipun ukiran kayu baru saja dibuat olehnya, itu mewakili pencapaian dan keraguannya dalam menyempurnakan peralatan. Dia berpikir keras tentang jalan. Dan Qin Chen takut dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Dia takut dia mengira ukiran kayu itu hanya gadget kecil dan hobinya. Kenapa? Yang Mulia tertarik. Ling Feng Tianzun melemparkannya ke Qin Chen untuk melihat apa yang dilakukan pihak lain. Seperti hidup, cerdik. Qin Chen mengambil alih ukiran kayu itu, melihatnya dengan hati-hati, dan berseru. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat jari pedangnya di tangan kanannya dan mengubahnya menjadi pedang yang tajam. Tiba-tiba, dia dengan ringan menyentuh mata ukiran kayu itu 2 kali, lalu mengembalikannya ke Ling Feng Tianzun. Ling Feng Tianzun, selamat tinggal. Suara Qin Chen turun, dan segera berbalik untuk pergi. Bersama dengan kata-kata sebenarnya dari bumi, Yao Guangzun menjarah ke dalam kehampaan. Mereka diusir. Di udara kosong, hanya Ling Feng Tianzun, yang duduk di atas meteorit, menyaksikan Qin Chen menghilang dari kejauhan, dan berkata pada dirinya sendiri, wakil-wakil kepala aula. Obat apa yang dijual di labu kepala aula? Bagaimana bisa seperti itu seorang anak laki-laki bertindak sebagai wakil kepala aula? Ling Feng Tianzun mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia terkejut. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia melihat napas yang tak dapat dijelaskan mengalir di ukiran kayu yang hidup di tangannya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat itu di mata ukiran kayu elang. Tiba-tiba ada kekuatan kacau yang keluar. Elang jantan telah membuka matanya.